sangat tidak puas dan hampir seluruh rakyat Indonesia mengkritik terkait dengan hukuman 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun rupiah. Teman-teman, di Indonesia ini ada orang yang korupsi besarannya 300 triliun rupiah. Kalau kita hitung-hitung, ini bisa 20 juta per jam. Dari mana ngambilnya? Dari hukumannya hanya 6,5 tahun saja. Lalu, bagaimana pendapat teman-teman tentang masalah hukuman koruptor 300 triliun rupiah hanya 6,5 tahun saja? Apakah pantas? Lalu bagaimana hukuman yang pantas bagi para koruptor di Indonesia ini? Apalagi ratusan triliun rupiah, apakah seumur hidup, apakah hukuman mati, atau 20 tahun penjara? Mana yang pantas? Silahkan berkomentar. Semangat terus teman-teman untuk selalu memviralkan kasus-kasus yang ada di negeri ini, karena banyak sekali kasus yang belum selesai. Ketika kita melihat masalah kasus pembunuhan, masalah kasus perampokan, masalah korupsi yang merajalela di negeri kita ini, sangat miris sekali ketika melihat masalah hukumannya. 6,5 tahun bagi koruptor 300 triliun rupiah, merugikan negara, merugikan bangsa, dan juga pandangan terkait dengan korupsi ini kok begitu mudahnya. Akhirnya saya melihat dari statement-statement teman-teman juga banyak yang negatif bahwa marilah kita korupsi, hukumannya pun ringan. Itu banyak sekali komentar seperti itu dari warga negara Indonesia tercinta ini. Wah, luar biasa teman-teman, ini menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, menjadi perdebatan setelah vonis koruptor 300 triliun rupiah hanya 6,5 tahun. Misalkan teman-teman ini dapat uang 1 triliun rupiah, tapi harus dipenjara 6 tahun. Pada mau nggak? Ayo, silakan menjawab. Atau silakan berkomentar. Pada mau nggak? Dapat 1 triliun tapi dibui 6 tahun penjara. Nah, teman-teman, di Indonesia ini sekarang sangat ramai sekali yang menjadi perbincangan masyarakat, korupsi triliunan rupiah hanya dibui 6 tahun. Coba teman-teman bisa menghitungnya, misalkan 1 triliun atau 1 kali 10 dipangkat 2 atau dibagi 6 ya, ini kan per tahunnya. Nanti hasilnya akan menjadi 1 miliar ya, atau 167 miliar, ini per tahunnya. Lalu teman-teman, per tahun itu ada 12 bulan, ya kan? Kita bagikan 167 yang tadi dibagi setahun atau 12 bulan, itu hasilnya 13,9 miliar per bulannya penghasilannya. Ini kalau dari 1 triliun rupiah, dibui 6 tahun ya. Kita anggap 1 bulan 30 hari. 13,9 dibagi 30 hari dapat 460 juta per hari. Nah, dan jika kita hitung per jam, teman-teman, 460 juta dibagi 24 jam atau 1 hari, ini mendapatkan 20 juta per jam. Gila, teman-teman. Ya kan? Nah, dapat 1 triliun, misalkan teman-teman ini korupsi nih, 1 triliun, tapi dibui hanya 6 tahun, mau nggak? Silahkan. Ini luar biasa. Kemarin ratusan triliun, ini bukan sudah miliar lagi, teman-teman. 300 triliun itu berapa kontainer? Misalkan kalau kita melihat bentuk uangnya. Tapi ini sudah mencoreng nama hukum di Indonesia. Saya melihat dari seorang psikologi, Dr. Lita Gading, ya kembali mengomentari di salah satu Instagramnya, vonis untuk kasus korupsi seorang Harvey Muiz atau suami dari Sandra Dewi ini, yaitu seorang psikologi ini membahas kemungkinan ada peran, ini kemungkinan ya, ada peran dari sang istri agar memperingankan hukuman sang suaminya. Seperti itulah tanggapannya yang saya sikapi selama ini dari berbagai sumber. Luar biasa mengerikan sekali kasus ini. Tentunya teman-teman, ini teman-teman, ketika kita melihat kasus di Indonesia ini, dari dulu banyak sekali koruptor-koruptor korupsi ya di Indonesia ini, atau kita jangan sebut korupsi lah, maling ya, maling. Jadi sekarang lagi viral banyak sekali konten kreator yang membahas daftar maling seperti itu. Silahkan, 150 triliun hukumannya 6 tahun penjara. 300 triliun 6,5 tahun penjara. Seperti itulah, ini ramai sekali
banyak yang menyindir baik kepada hakimnya yang memvonis seorang Harvey Muiz ini. Masa sih 300 triliun hanya 6,5 tahun? Bayangkan teman-teman. Kan ini sudah disindir juga oleh Pak Presiden Prabowo. Katanya sudah vonis 50 tahun saja, seperti itulah ya. Jadi tolong dong katanya kepada para hakim memvonis itu harus disesuaikan dengan apa yang diperbuatnya. Wah, luar biasa pokoknya di Indonesia ini dari dulu banyak sekali korupsi. Dan sampai bawah pun banyak yang korupsi. Ratusan kepala desa, bahkan ribuan mungkin, yang menggelapkan dana desa dari mulai ratusan juta, dari mulai miliaran, ya kan? Nah, ini banyak yang korupsi dan sudah diangkut oleh KPK, diperiksa. Aneh teman-teman, jadi sudah terlihat kok tradisi gitu loh korupsi ini. Jadi intinya bukan korupsi ya, tapi maling uang negara. Sedangkan uang negara juga uang dari rakyat. Kita kan bayar pajak loh teman-teman. Kita bayar pajak, lalu duit pajak itu kan buat siapa? Kan seperti itu, ya kan? Tapi ya beginilah, ketika kita melihat di Indonesia ini banyak sekali terjadi, diberitakan korupsi lagi, maling lagi, dan bukan angka yang sedikit, tapi sungguh angka yang ratusan miliaran dan juga triliunan rupiah. Dan ini mungkin bisa saja ya seperti ini, korupsi misalkan ini Harvey Muiz ini 300 triliun, atau bisa saja di totalitas itu 300 triliun ini bukan berbentuk uang ya, atau bisa saja ini dihitung dengan dampak lingkungannya, tanah yang sudah digali, ya kan, ini kan penambangan timah. Nah, nanti dampak lingkungannya kalau misalkan diuangkan akan menjadi triliunan, mungkin bisa saja seperti itu. Ini analisis saya ya, dampak lingkungan. Dan ini kok banyak sekali yang terlibat dalam kasus Harvey Muiz ini, maling uang negara. Ini sudah sangat merugikan bangsa Indonesia, ya kan, sangat mencemari nama Indonesia. Hukumnya kok seperti ini, seperti itu ya. Korupsi. Yang maling ayam saja, atau yang maling motor, atau yang maling singkong, atau ada juga dulu nenek-nenek yang maling yang ngambil demi menyambung hidup, ngambil kayu, itu loh dihukum teman-teman. Hukumannya berat, ya kan? Sebatas hanya mengambil kayu, itu ada dulu sudah sangat viral sekali video nenek-nenek sudah tua, ya kan, mengambil kayu bakar dari kebun orang, perkebunan atau apa itu ya. Itu kan hukumannya 10 tahun. Nah, ini 300 triliun. Alamak, sampai merinding ketika kita mendengar, ya kan, yang maling ayam pun habis digebugin, yang maling motor meninggal kadang digebugin, ya kan, 300 triliun. Nah, apa yang pantas hukuman buat koruptor yang miliaran, yang triliunan? Silahkan teman-teman bisa menilai sendiri, karena teman-teman di seluruh masyarakat Indonesia ini sudah sangat paham sekali dengan apa permainan-permainan seperti ini ya, sangat luar biasa. Coba bayangkan teman-teman, kasus-kasus yang ada di Indonesia ini atau di daerah ini juga belum pada selesai. Apalagi di Subang, ini sudah banyak sekali. Ada kasus pembunuhan belum selesai sampai saat ini. Masih menjadi perdebatan, pertanyaan, publik tidak puas, ya kan? Ini juga publik sangat tidak puas. Dan hampir seluruh rakyat Indonesia mengkritik terkait dengan hukuman 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun rupiah di negeri Indonesia ini. Luar biasa, nanti kita lanjutkan kembali, banyak sekali pembahasan kasus yang ada di Indonesia ini yang seru-seru. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan klik tombol subscribe teman-teman. Dukung channel ini agar saya tambah semangat, seperti itu ya. Kita sama-sama untuk memajukan channel ini seperti itu, agar terus berkembang seperti itu ya. Terima kasih, selamat siang, bye-bye. Mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat tuh
rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,